23. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-22 dan pasal-pasal yang lainnya, kita seringkali dibingungkan, saudara-saudara. Tadi Pak Wirianto dalam doanya bilang Tuhan itu tidak berubah, sekarang, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab Imamat, kita melihat seolah-olah ada pertentangan antara perjanjian lama, apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, dengan perjanjian baru. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita melihat banyak sekali peraturan-peraturan yang kalau kita saat ini kita nggak kayak gitu, saudara. Untuk masuk ke gereja zaman dulu, untuk masuk ke gereja, orang yang kayak gini nggak boleh, orang yang kayak gitu nggak boleh. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, orang yang kayak gini nggak boleh, orang yang kayak gitu nggak boleh. Ini najis, ini najis, ini najis, ini najis. Binatang yang harus dikorbankan kepada Tuhan harus yang ini. Kalau binatang yang itu nyentuh pun nggak boleh, makan apalagi nggak boleh sama sekali. Seolah-olah ada pertentangan, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, khususnya dalam Imamat. Kita melihat harus ada orang yang kena kepada lelehan, itu nggak boleh masuk ke dalam bait suci. Kalau sekarang ini, wow, orang-orang yang najis itu banyak sekali. Kalau mau kita aturannya, standar bakunya kita pakai dalam perjanjian lama, gereja kayaknya hampir kosong, saudara-saudara. Karena nggak ada yang boleh masuk ke dalam gereja. Semuanya najis, ini najis. Tunggu 7 hari baru bisa, baru dengan prosedur yang sudah ditentukan di dalam kitab Taurat, baru bisa masuk ke dalam bait Allah lagi, bait suci lagi. Seolah-olah ada pertentangan. Kenapa sih begitu, saudara-saudara? Saya mempelajari, saudara-saudara, dalam firman Tuhan, ada yang namanya penyataan Allah yang progresif. Penyataan Allah yang progresif. Jadi begini, saudara-saudara, Allah tidak bisa menyatakan dirinya secara langsung kepada manusia. Kalau Allah langsung menyatakan diri kepada manusia, maka manusia akan nanti bingung sendiri, ketakutan sendiri. Buktinya pada waktu Allah menunjukkan diri kepada orang-orang Israel di padang gurun, wah, orang Israel ketakutan semua. Jangan kami yang bertemu dengan Tuhan, jangan Tuhan yang langsung datang kepada kami, engkau aja bisa ketemu sama Tuhan. Pada waktu Allah langsung menyatakan dirinya, maka yang terjadi apa? Oh, orang-orang ketakutan. Makanya ada yang namanya penyataan Allah yang progresif. Artinya apa? Tuhan menyatakan dirinya nih, gini dulu nih, gini. Ikutin aja, ikutin. Nih, nah nanti kesini. Nah, kamu akan melihat kebesaran Tuhan yang lebih hebat lagi. Tapi sudah siap. Kita sudah siap. Oh, kita lihat sedikit tentang kemuliaan Tuhan. Wih, agak penyilaukan nih, tapi masih bisa. Oke, udah terbiasa dengan seperti itu. Nah, tambah lagi. Hebat. Seorang yang ada di dalam kegelapan yang pekat, kalau langsung masuk ke dalam terang yang bercahaya yang hebat, yang ada apa? Buta. Betul ya, saudara-saudara? Kalau orang yang dari kegelapan pekat nggak bisa melihat apa-apa, tiba-tiba cereng, buka mata, tahu-tahu terangnya terlalu terang, bisa buta, saudara-saudara. Jadi Allah menunjukkan dirinya dengan mulai sedikit demi sedikit, terbuka lagi. Contohnya, kalau kita baca kitab Wahyu, saudara-saudara ya, baca kitab Wahyu. Kalau zaman-zaman dulu, saya pernah katakan, zaman-zaman dulu orang-orang para penafsir Alkitab kalau baca kitab Wahyu, mulai menafsirkan begini, begitu. Nanti orang yang lain mulai begini, begitu. Beda-beda semua. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan waktu yang terus makin maju, dan penyingkapan itu mulai terjadi, maka para ahli Alkitab, penafsir Alkitab mulai
masuk ke dalam satu pandangan. Oh, seperti ini ternyata. Lewat tanda-tanda zaman, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makin terbuka, makin terbuka, makin terbuka. Ada hukum di dalam kitab Imamat juga tentang binatang haram dan binatang yang halal, saudara-saudara. Kalau kita lihat bertentangan sekali. Padahal pada waktu di dalam perjanjian baru, waktu Petrus mau menginjil kepada orang-orang yang di luar Yahudi, Tuhan bilang, nih makan. Semua binatang ada di situ. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Kenapa saudara-saudara? Allah lagi tuntut ayat-ayat yang tadi kita baca. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukan akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di dalam semua perintah-perintah yang ada di sini, perintah kayak kamu kalau lagi kayak gini nggak boleh masuk bait suci. Kalau kamu lagi kayak gini nggak boleh mempersembahkan korban. Persembahan yang harus kamu berikan adalah persembahan yang seperti ini. Tuhan lagi mengajar apa kepada bangsa Israel? Tuhan lagi mengajarkan bahwa Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang nggak bisa main-main, Allah yang kekudusannya sama sekali nggak bisa dikorek sedikit pun juga. Harus seperti itu. Allah lagi mengajarkan kekudusan kepada bangsa Israel. Beberapa hari yang lalu kita belajar tentang Nadab dan Abihu. Bapak Gembala mengatakan, gimana sih orang tuanya Harun bisa melihat itu? Gimana sih orang tuanya Harun di depan matanya dia lihat anaknya mati. Terus dibawa keluar, nggak boleh nguburin anak. Tuhan lagi ajarin ini. Tuhan ajar keras pada waktu itu. Sampai akhirnya apa? Manusia bisa belajar, oh ternyata kekudusan Tuhan itu gak bisa diganggu gugat. Seperti itu hebatnya kekudusan Tuhan. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam masa kasih karunia. Ya betul, itu kekudusan yang benar-benar gak bisa dilanggar. Betul, kita sebagai manusia kita gak bisa masuk ke situ. Kita gak bisa memenuhi itu setiap hari. Kita gak bisa sama connect terus dengan Allah yang kudus itu setiap hari. Karena kita masih manusia yang masih dalam daging. Kita masih terjatuh sekali-sekali. Kita masih gak bisa memenuhi standar kekudusannya Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan kirimkan. Ada Tuhan Yesus yang datang ke dunia, menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Nah, tapi yang terpenting apa? Kuncinya apa? Tuhan sudah ajarkan dulu, manusia sudah tahu dulu standar kekudusannya Tuhan itu seperti apa. Saudara, demikian juga dengan kita. Dalam kehidupan kita mungkin ngerasa, Tuhan kok seperti ini sih Tuhan? Tuhan kok hidup saya susah banget ya? Tuhan kok ada banyak yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya yang bikin saya gak nyaman, bikin saya gak enak, bikin saya susah hidup saya. Kenapa mau begitu? Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Tuhan lagi mau ajar kita, taat aja dulu. Taat aja dulu. Pada waktu bangsa Israel diberikan peraturan-peraturan seperti ini, mereka susah, ribet. Tapi yang Tuhan tuntut apa? Taat aja dulu. Ikutin aja dulu. Nanti satu saat kamu akan tahu apa maksud Tuhan lewat itu semua. Demikian juga dengan hidup kita. Ikutin aja dulu. Susah, gak enak, ikutin aja dulu. Karena kenapa? Karena Tuhan sedang punya rencana. Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan kita. Rancanganku untuk kita, rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Pegang aja itu, taat aja. Karena apa? Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Dia sudah perhitungkan semuanya dengan baik. Waktu Tuhan minta Ishak dari Abraham, itu permintaan yang
aneh, permintaan yang di luar pikiran manusia. Tapi apa yang Tuhan tuntut dari Abraham? Taat aja dulu. Ikutin aja dulu. Bayangkan perjalanan Abraham naik ke gunung. Dia Ishak yang harus menggendong kayu bakar untuk mempersembahkan korban. Bayangkan perjalanan mereka seperti apa. Sampai pada akhirnya Abraham harus ambil itu pisau dan dia mau ucapkan itu Ishak anak. Seperti apa rasanya? Tetapi sekali lagi, yang Tuhan tuntut dari Abraham, taat aja dulu. Karena pada waktu Abraham taat, apa yang terjadi? Tuhan tunjukkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Allah sedang ingin menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Jireh kepada Abraham. Tapi ada satu proses yang harus Abraham lewati untuk sampai kepada pengenalan kepada Jehovah Jireh. Ada satu proses yang gak enak, ada satu proses yang menyakitkan, ada satu proses yang membuat mentalnya Abraham jadi, kenapa sih Tuhan? Saya yakin sepanjang perjalanan Abraham ini jadi pertanyaan Abraham terus. Kenapa Tuhan? Anak cuma satu, anak yang dijanjikan Tuhan, anak yang Tuhan sudah janjikan bertahun-tahun sama saya, anak yang terjadi karena mujizat Tuhan. Kenapa? Tapi Abraham layak untuk dibilang sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Karena di Ibrani bilang Abraham yakin bahwa sekalipun Ishak harus mati, Abraham yakin bahwa Tuhan mampu untuk membangkitkan orang-orang mati. Ini iman yang Abraham punya. Dan mari belajar dari ini semua. Ayat-ayat ini ayat-ayat yang apa ya? Bacanya juga gak boleh. Gak boleh lagi. Gak boleh. Tapi orang Israel harus melewati ini untuk dapat mengenal Allah yang kudus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari lewati semuanya. Lewati cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Lewati masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Lewati penyakit yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita dibawa Tuhan semakin mengenal Dia. Semakin tahu seperti apa sih Tuhan. Pada waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan jadikan saya seorang yang punya iman yang kuat, apakah itu akan terjadi? Waktu kita bilang dalam nama Yesus, amin, justru Tuhan akan berikan cobaan yang lebih banyak. Tuhan akan izinkan cobaan, Tuhan akan izinkan godaan datang lebih banyak. Kenapa? Supaya iman kita kuat. Sama halnya dengan tubuh kita. Tuhan, saya mau six pack. Saya udah berdoa itu dari 20 tahun yang lalu, saudara-saudara. Tapi ya one pack terus. Kenapa? Ya saya gak pernah mau olahraga fitness kayak apa kayak. Begitu olahraga fitness, larang. Pulang-pulang 3 hari. Ya udah, saya harus terima. Sampai sekarang sih one pack. Kenapa? Yang ada kalau kita pengen six pack, pengen tubuh yang sehat, gak gampang sakit, ya olahraga. Kerjain tiap hari. Kalau kita datang sama trainer fitness, kita bilang saya mau six pack, yang ada dia kan, kamu ini 5 kali 5 putaran ini, 7 kali putaran ini. Kok susah sih? Susah mau pulang aja, ya? Ya gak akan terjadi apa yang kita inginkan. Waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan jadikan saya seorang Kristen yang imannya kuat. Ya Tuhan akan lewati. Buat apa? Buat orang lain? Tidak, buat kita. Supaya iman kita kuat.
supaya iman kita menjadi semakin berkenan di mata Tuhan. Jadikan saya hamba yang setia Tuhan. Ya, Tuhan akan izinkan kita untuk masuk ke dalam pencobaan-pencobaan. Supaya apa? Kita lebih setia sama Tuhan. Kita lebih taat sama Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak akan tahu bagaimana rasanya, bagaimana hebatnya mujizat kesembuhan kalau kita tidak pernah sakit. Wih, mujizat kesembuhan. Kesembuhan dari kanker. Pernah sakit kanker? Enggak. Wih, mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dari sesuatu yang saya dalam kelemahan, kekurangan jadi kekuatan. Tapi seumur hidup kaya, nggak akan tahu. Lagi banyak sekarang orang-orang orang-orang super kaya yang crazy rich yang bikin vlog di YouTube atau Instagram. Pada akhirnya kita melihat mereka nggak tahu apa-apa tentang orang susah. Pernah makan cilok apa ya? Ini cilok. Nggak tahu. Ya nggak pernah ada di situ. Nggak pernah tahu gimana rasanya. Kita nggak akan tahu pertolongan Tuhan kalau kita tidak pernah ada di dalam kesesakan. Keadaan kesesakan. Satu kesaksian yang pernah saya saksikan, saudara-saudara, yang akhirnya membuat saya semakin kuat waktu itu untuk memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ayah saya baru saja memutuskan untuk melayani sepenuh waktu setelah sedemikian lama meninggalkan pelayanan, dan akhirnya beliau memutuskan untuk kembali melayani sepenuh waktu. Nggak mudah. Yang tadinya dari tambang batu bara, bekerja di tambang batu bara, pekerjaan terakhirnya, dan kami harus kembali ke Cimahi waktu itu, dan papa tinggalkan semuanya. Itu nggak mudah, saudara-saudara. Semuanya hilang. Yang dulu gampang, jadi hilang semua. Kami harus hidup sehari demi sehari, saudara-saudara. Dan ada satu waktu, ada satu hari yang saya ingat sekali, di mana udah nggak ada beras pun nggak ada, saudara. Untuk besok tuh beras tuh udah nggak ada. Pada waktu hari itu kami cuma makan seadanya aja, ada tempe kalau nggak salah atau apa. Udah, tapi besok nggak ada lagi. Saya ingat sekali pagi-pagi kami berdoa, kami ada mesbah keluarga. Kami berdoa, Tuhan tolong. Tapi nggak ada yang terjadi, nggak ada tanda-tanda. Saya lihat ayah saya sepanjang hari itu berdoa lagi, nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba sore hari hujan, mati lampu, gelap. Saya ingat sekali keadaan itu. Kami lagi di belakang, saya sama adik-adik saya. Tiba-tiba ada yang datang. Udah ngetok berkali-kali karena kan belnya mati, sudah mati lampu. Ngetok. Ternyata kalau anak sekolah minggu atau remaja yang pernah papa layani di sini, saudara, di Cirebon. Kalau disebutkan namanya kayaknya saudara masih ada yang kenal. Datang ke rumah. Om Nom, apa kabar? Tadinya sempat nggak kenalin gitu, karena udah lama sekali kan itu. Apa kabar? Om Nom, yang saya tahu, Om itu lagi kerja, katanya begitu. Om itu lagi kerja. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan suruh saya untuk datang sama Om. Tuhan suruh saya nggak tahu alamatnya. Dia nggak tahu alamat di rumah. Tahu-tahu dia datang, dia cari gimana caranya, dia cari dan ketemu akhirnya, saudara-saudara. Zaman dulu nggak kayak sekarang, ada WA, ada Instagram, ada Facebook, tinggal cari nanti namanya siapanya, saudaranya siapa, nanti bisa ketemu gitu. Zaman dulu kan nggak gampang, saudara-saudara. Itu tahun 97 atau 98. Nggak gampang untuk cari itu, tapi dia cari sampai dapat.
Tuhan suruh saya untuk kasih berkat ini sama kamu. Itu apa ya saudara-saudara? Mungkin kalau saudara atau orang lain dikasih berkat dengan nominal itu, wih, puji Tuhan ya, terima kasih. Tapi bagi kami waktu itu, terima itu terengah-engah saudara. Besok bisa makan. Itu sesuatu yang hebat sekali, sesuatu yang luar biasa sekali. Kenapa? Tuhan tuntun dulu kami, tarik ke bawah lagi, sampai untuk besok. Makan apa besok? Tarik sampai ke bawah, nggak tahu mau bagaimana lagi. Sampai akhirnya betul-betul Tuhan udah tarik sampai ke bawah, baru Tuhan tunjukkan kuasanya yang luar biasa. Taat aja dulu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, susah mungkin, aneh mungkin, gak enak mungkin. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berusaha untuk ikut Tuhan benar-benar selama bertahun-tahun, tapi kok kayak begini? Taat saja dulu. Pada waktu kita taat, pada waktu kita mau ikut apa maunya Tuhan, maka sesuatu yang besar pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengenal Tuhan yang menunjukkan dirinya kepada kita. Apa itu? Dia menunjukkan dirinya sebagai apa? Saya nggak tahu. Dia sedang ingin menunjukkan dirinya kepada saudara sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Atau dia sedang ingin menunjukkan dirinya kepada saudara sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi dia harus bawa dulu saudara masuk ke dalam satu penyakit yang aneh kan? Keadaan tubuh yang aneh kan? Untuk apa dia mau menunjukkan dirinya kepada saudara sebagai Jehovah Rafa? Taat saja dulu, maka kita akan semakin mengenal dia bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya tahun demi tahun, saya sungguh-sungguh merasakan saya semakin mengenal Tuhan. Dan ada saat-saat dimana pada waktu dulu, kalau saya mengalami itu, saya bilang, oh ini mah saya mau tinggalin aja tuh. Tapi saat ini pada waktu saya diberikan diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam pencobaan yang seperti itu, saya bisa bilang dengan yakin, Tuhan gak mungkin tinggalin saya. So, mau lihat sampai mana. Semakin saya di bawah, semakin jauh, semakin susah, saya bisa. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saya bisa bilang, semakin saya di bawah, semakin jauh, maka semakin jauh juga saya akan maju ke depan. Perkataan itu bisa saya keluarkan. Kenapa? Tuhan menunjukkan dirinya kepada saya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Dengan apa? Dengan itu ditarik dulu. Dan setelah ditarik, baru ditunjukkan kuasa. Just. Saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara mau melihat kuasanya dinyatakan dalam kehidupan saudara. Taat saja dulu. Ikuti saja maunya Tuhan. Karena rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu janjiku. Pegang. Walaupun dia sedang bawa kau turun. Pegang terus janji. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Waktu kita pegang itu, waktu Tuhan terus membawa kita semakin mundur dan kita tetap taat, maka akan ada waktunya kita akan dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tidak saya panjang lebar. Mari kita